Selamat datang di Arsipedia ID. Tahun 2023 masih menjadi tahun yang populer dengan keberadaan ragam ikan. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 8 jenis ikan hias yang sedang tren di tahun 2023. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan koi. Tren ikan hias di tahun 2023 ini memang masih mengikuti tren sebelumnya di tahun 2022. Pemain utama yang masih eksis hingga detik ini salah satunya adalah ikan koi. Ikan ini biasa ditemukan di wilayah perairan air tawar pada suhu antara 8 sampai 30 derajat Celcius. Ikan koi diketahui merupakan primadona di dalam akuarium. Di pasaran, koi dibanderol mulai dari 50.000 sampai jutaan rupiah tergantung pada jenis dan juga keunikannya. Ikan koi memiliki nama ilmiah Cyprinus carpio dari keluarga carp atau ikan mas dari ordo Cypriniformes. Pada awalnya, koi berasal dari kawasan Persia yang dibawa ke Jepang melalui Cina dan juga Korea. Negara Jepang adalah eksportir ikan koi terbesar dengan kualitas koi berkualitas. Ikan koi pertama kali diperkenalkan pada dinasti-dinasti dari kekaisaran pertama di Tiongkok, tepatnya dinasti Qin, di tahun 265 dan 361 Masehi. Susui, Tancho, Shiro Utsuri, Matsuba, Ki Utsuri, Showa Sansoku, Taiso Sanke, dan Kohaku adalah beberapa jenis koi yang populer. Saat ini, ikan koi sudah tersebar di beberapa negara dengan beberapa varietas. Ikan satu ini memiliki warna beragam mulai dari merah, kuning, putih, silver, dan hitam. Warna dan pola inilah yang membedakan satu koi dengan koi lainnya. Awetnya koi sebagai ikan trendy tak lepas dari anggapan bahwa koi sebagai ikan yang membawa hoki atau keberuntungan. Sehingga banyak kalangan bangsawan sering menjadikan koi sebagai peliharaan. Jenis carp membutuhkan ruang gerak yang cukup luas agar dapat tumbuh menjadi besar dengan sangat cepat. Maka dari itu, jumlah ikan koi yang berlebihan justru dapat menghambat pertumbuhan ikan koi. Koi sangat sensitif dan rentan terhadap perubahan lingkungan. Pergantian air seminggu sekali, akuarium yang luas, serta filter dan tanaman air membuat ikan koi nyaman dan terhindar dari penyakit. Koi adalah pengumpan bawah dan akan memakan apa saja yang bisa mereka makan. Pelet merupakan santapan utama dari ikan koi. Selain itu, sayur-sayuran seperti kangkung atau buah-buahan seperti jeruk adalah opsi lain dari makanan ikan koi. Kedua, ikan gapi. Pamor ikan gapi diprediksi tidak akan habis hingga beberapa tahun ke depan. Hingga saat ini, spesies gapi sudah teridentifikasi setidaknya lebih dari 300 jenis. Ikan gapi memiliki nama ilmiah Poecilia reticulata, masuk ke dalam keluarga Poecilidae yang berukuran kecil. Dalam sekali kehamilan, mereka mampu menghasilkan 20 sampai 120 burayak atau anakan. Gapi memiliki ciri sirip ekor panjang, melebar, penuh warna, dengan ukuran badan yang kecil. Secara fisik, ikan ini memiliki julukan ikan seribu karena memiliki warna, ukuran, dan corak ekornya yang berbeda setiap ikan. Poecilia reticulata berasal dari wilayah Amerika Tengah dan juga Selatan, kemudian menyebar di Kepulauan Barbados, Trinidad dan Tobago, Guyana, Antillen Belanda, Kepulauan Virgin, Brasilia, dan Venezuela. Mereka bisa hidup di danau-danau dan sungai berair tenang. Ukuran gapi betina lebih panjang ketimbang pejantan. Betina mampu tumbuh sekitar 3 sampai 6 cm. Sedangkan ukuran gapi jantan lebih kecil, yaitu sekitar 1,5 sampai 3,5 cm.
Tubuh gapi betina liar biasanya berwarna abu-abu, sedangkan ikan gapi jantan memiliki motif di tubuhnya, yaitu berupa bintik-bintik, garis-garis, atau motif tak beraturan dengan warna yang beragam. Ikan gapi terbiasa tinggal di habitat yang memiliki arus serta air yang selalu dalam kondisi segar. Dan sekarang mereka bisa ditemukan di hampir seluruh perairan air tawar di Indonesia. Ikan gapi termasuk ke dalam golongan hewan omnivor dengan makanan pelet, cacing sutra, cacing renik, dan jentik nyamuk. Sehingga tak susah untuk memeliharanya di dalam akuarium rumah. Ikan gapi memiliki sifat yang sangat tenang dan damai. Namun, ikan ini tergolong ikan yang aktif, sehingga sangat jarang melihatnya dalam keadaan diam. Akan sangat baik jika gapi dipelihara dalam jumlah banyak. Idealnya, mereka dipelihara dan dirawat dengan jumlah minimal 5 sampai dengan lebih. Peliharalah gapi dengan spesies damai yang lain dengan ukuran yang tak jauh berbeda dengan ukuran gapi agar tidak membahayakan keselamatan gapi. Ketiga, ikan mas koki. Menjadi primadona dari masa ke masa, menjadikan ikan mas koki masih awet dan eksis hingga tahun 2023. Ikan mas koki mampu tumbuh sekitar 10 sampai 15 cm dengan rentang usia 20 sampai 30 tahun. Umumnya mereka dipelihara dalam akuarium ukuran minimum 30 cm dan ditempatkan di tengah ruangan untuk meredakan stres pikiran. Ikan mas koki memiliki nama ilmiah Carassius auratus, yang juga termasuk ikan air tawar dari familia Cyprinidae, ordo Cypriniformes, yang sejatinya berasal dari Asia Timur. Di beberapa kepercayaan negara Asia, mereka seringkali dianggap sebagai simbol keberuntungan dan juga kemakmuran. Oleh karena itulah, mereka seringkali menghiasi akuarium rumah dan bahkan ornamen di dalam rumah. Jika kita lihat, ikan mas koki memiliki warna beragam mulai dari merah, kuning, dan juga putih. Dari segi fisik, yang paling menarik adalah pada bagian bentuk kepala karena terdapat jaringan daging yang menebal hingga ke bagian pipi. Mereka mampu bertahan hidup di lingkungan air dengan pH antara 6 sampai dengan 7 dan bersuhu 27 sampai 30 derajat Celcius. Bahkan Carassius auratus umumnya mampu beradaptasi dengan suhu rendah dan merupakan ikan yang memiliki umur sangat panjang. Di alam liar, ikan mas koki memangsa krustasea, serangga, dan berbagai jenis tumbuhan air. Jika dipelihara di rumah, ikan mas koki bisa memakan kacang polong tanpa kulit, cacing darah, udang air asin, dan sayuran hijau. Ikan mas koki termasuk ke dalam ikan yang mudah berkembang biak. Anakan koki memiliki kandungan cadangan makanan dari induknya yang bisa tahan sampai 2 hingga 3 hari. Barulah pada hari ketiga, ikan biasanya diberi tambahan makanan berupa kutu air atau cacing sutra. Menjaga kualitas air dari tempat hidup ikan mas koki sangatlah penting. Setiap minggu harus dilakukan pergantian air hingga 25%. Sehingga ikan mas koki tetap dalam kondisi sehat dan tidak cepat mati. Keempat, ikan cana. Karena namanya yang begitu besar akhir-akhir ini, ikan cana seringkali menjadi pilihan, bahkan sering dilombakan hingga tahun ini. Memiliki nama latin Channa marulius, ikan gabus termasuk ke dalam kingdom Animalia. Istilah cana mengacu pada nama ilmiah family Chanidae. Ikan ini juga dikenal sebagai Emperor Snakehead karena bentuk kepalanya yang menyerupai ular. Habitat alami ikan cana menyebar di sebagian wilayah Asia Tenggara, Bangladesh, Cina, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, bahkan Amerika. Dari segi fisik, spesies snakehead ini memiliki bentuk tubuh memanjang dan juga dilengkapi dengan sirip punggung yang panjang. Ikan cana memiliki mulut yang besar, memiliki rahang bawah dengan berhiaskan 7-18 taring belakang.
Ikan ini tergolong salah satu snakehead yang paling cepat berkembang biak dengan tubuh maksimum mencapai 180 cm dengan berat 30 kg. Di alam liar, ikan satu ini memiliki kemampuan untuk hidup di kolam yang kering. Biasanya mereka akan masuk pada kedalaman tertentu hingga menemukan kondisi lumpur yang masih basah. Channa akan tinggal di dalamnya hingga kolam tersebut kembali berair. Ikan channa merupakan salah satu ikan predator yang biasa memangsa ikan jenis lain dengan ukuran yang lebih kecil. Channa memiliki sifat teritorial dan akan menyerang sesama yang masuk ke wilayahnya. Karena sifat inilah, ikan channa biasanya dipelihara sendirian atau biasa disebut dengan single tank. Karena tergolong predator, mereka menyukai asupan berupa ikan yang masih hidup. Selain lebih fresh, skill berburu dari ikan channa bisa diuji dan juga dilatih. Sehingga insting predator alaminya tidak hilang walau dirawat di dalam tangki. Dekorasi berupa tanaman air, pasir, batu-batuan, sampai kayu akan membuat ikan channa nyaman. Karena sifatnya yang teritorial, ada baiknya untuk tidak terlalu memperbanyak dekorasi dan hanya menempatkan satu spesies channa dalam satu akuarium. Pergantian air seminggu sekali dapat menghindarkan ikan channa dari berbagai penyakit. Selain itu, suhu akuarium harus berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius dengan tingkat pH 6 sampai dengan 8. Kelima, ikan arwana. Di tahun ini, pamor ikan arwana mulai menunjukkan gaungnya. Kontes ikan hingga jual beli ikan arwana mulai menunjukkan tren positif di tahun 2023. Arwana sering digunakan untuk membuat rumah menjadi terlihat lebih menarik. Ikan arwana memiliki julukan sebagai raja ikan hias karena kebanyakan orang memelihara arwana sendiri dengan akuarium besar. Sedangkan dalam bahasa Mandarin, ikan ini memiliki nama suilong atau juga bisa disebut sebagai ikan naga. Dari sejarahnya, ikan arwana merupakan ikan bertulang air tawar dari keluarga Osteoglosidae yang sudah ada sejak zaman Cretaceous atau zaman Kapur, periode terakhir dari era Mesozoikum sekitar 252 sampai 65 juta tahun lalu. Arwana juga termasuk ke dalam salah satu keluarga ikan tertua yang ada di dunia. Di sisi lain, arwana memiliki banyak sekali family yang berbeda dari jenisnya sendiri. Dari segi fisik, arwana dikenali dari bentuk mulutnya yang mengarah ke atas dan mempunyai sepasang sungut pada bibir bawah. Sisik pada bagian badan besar dan keras, sedangkan kepala tidak bersisik. Sirip dadanya panjang meruncing, bersisik besar dan mempunyai 2 sungut lunak pada ujung dan sirip punggung hampir sejajar dengan pangkal ekor. Selain itu, ciri utama ikan arwana yang familiar di masyarakat yaitu memiliki bentuk kepala yang besar dan padat, bentuk tubuhnya pipih dengan punggung datar. Umumnya, arwana memiliki beberapa warna dasar sisik yaitu ungu, biru, gold, dan perak. Arwana mampu bertahan dan bisa hidup di wilayah yang oksigennya sedikit. Hal ini tak lepas dari habitat alami arwana yang biasa banyak ditemukan di sungai, danau, dan cekungan sungai. Ikan arwana yang sehat memiliki mata yang jernih, makan dengan lahap, berenang di bagian atas akuarium, warnanya cerah dan berkilau. Mereka biasanya lebih suka memangsa hewan-hewan yang termasuk jenis krustasea, serangga, ikan kecil, dan apa saja yang pas di mulut besar arwana. Walau mudah dibudidaya, usia hidup ikan arwana sulit diprediksi. Rata-rata ikan arwana mampu hidup hingga usia 15 tahun jika dirawat dengan maksimal. Keenam, ikan glowlight. Sejak diperkenalkan ke perdagangan hewan peliharaan pada tahun 1933, glowlight tetra yang memiliki nama ilmiah Hemigramus erythrozonus telah menjadi favorit para pecinta ikan di seluruh dunia. Glowlight tetra endemik atau mendiami sungai-sungai Guyana di Amerika Selatan. Di sana mereka mendiami anakan sungai dan aliran kecil sungai lainnya.
Seperti banyak spesies ikan air tawar dari daerah Amerika, tetra glowlight sangat kuat dan mudah dirawat. Glowlight tetra memiliki bentuk tubuh torpedo sama seperti jenis tetra lainnya. Sepintas, glowlight tetra terlihat sangat mirip dengan sepupunya yang lebih populer seperti neon tetra dan cardinal tetra. Namun yang membedakan, sebagian besar tubuh glowlight tetra semi-transparan dengan warna dasar keperakan. Tetapi ciri yang paling utama dari spesies glowlight tetra adalah garis jingga kemerahannya, menyamping di sepanjang tubuh ikan, mulai dari bagian depan kepala hingga ujung ekor. Glowlight betina bertubuh lebih besar dan lebih berisi ketimbang pejantan. Pejantan umumnya berukuran lebih kecil dan lebih ramping, terutama di bagian perut. Dengan perawatan yang tepat, umur rata-rata glowlight tetra antara 2-4 tahun. Mereka umumnya mampu tumbuh hingga 1,5 inci panjangnya saat mereka dewasa. Glowlight tetra adalah ikan omnivor. Mereka akan memakan apa saja seperti mikropelet, udang air asin, dan potongan kecil tubifex kering ataupun beku. Jenis tetra ini sangat damai dan santai, bahkan mereka lebih suka berkelompok dengan sejenisnya. Di dalam akuarium, mereka akan berenang berkelompok dan menjelajahi akuarium bersama. Karena itu, hindari ikan yang agresif ataupun besar saat memelihara ikan ini. Glowlight tetra akan menjadi santapan empuk bagi ikan predator. Jenis tetra lain, gapi, dan ikan muli adalah teman yang pas bagi glowlight tetra. Glowlight tetra termasuk ikan yang kuat. Meski begitu, infeksi parasit, infeksi bakteri, penyakit jamur, dan busuk sirip sering menyerang ikan ini. Aerasi yang baik adalah kunci untuk mereka tetap sehat. Ketujuh, ikan pleti. Dari segi fisik, pleti memiliki perawakan kecil, indah, dan mudah berkembang biak. Pleti adalah ikan bergerombol dengan panjangnya sekitar 5 cm dan dapat hidup hingga 5 tahun di alam liar. Ikan dengan nama latin Scyphoporus maculates ini dapat melahirkan sekitar 8-12 ekor sekaligus. Umumnya ikan pleti melahirkan bayi-bayinya di malam hari. Namun pleti dewasa tidak akan segan memangsa anaknya sendiri. Ciri khas ikan hias ini adalah memiliki bentuk tubuh yang gemuk dan pendek dan memiliki ekor yang lebar. Meski begitu, ada beberapa spesies yang bertubuh ramping. Makhluk warna-warni ini mendiami perairan di kawasan Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Mereka menghuni hilir sungai yang airnya mengalir menuju ke Samudra Atlantik. Ikan pleti sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya. Penampilannya tampak berwarna okorus atau paduan coklat dan juga kuning. Pigmentasi dan pola warna tubuh serta sirip pleti memiliki banyak fungsi, termasuk kamuflase, komunikasi, pilihan pasangan, atau pengenalan spesies. Ikan pleti liar sering memburu ganggang dan serangga, sementara ikan pleti rumahan akan siap melahap apapun, termasuk pelet, cacing sutra, jentik nyamuk, dan kutu air. Suhu ideal untuk indukan dan anakan pleti adalah 22-26 derajat Celcius, sementara pH-nya antara 7-8,3. Ganti sekitar 20% air setiap minggunya untuk mencegah penyakit yang memungkinkan menyerang pleti. Dalam sekali melahirkan, pleti betina mampu menghasilkan 20-80 anakan pleti. Karena tergolong live barrier, pisahkan indukan dan anakan saat pleti mulai beranjak dewasa. Penyakit yang seringkali ditemukan pada ikan pleti yaitu white spot. Apabila sudah terinfeksi, biasanya ikan akan lebih sering diam dan sangat malas untuk berenang, apalagi untuk pemijahan, serta cenderung mengapung di permukaan air. Penting juga untuk melakukan karantina pada ikan yang terinfeksi agar tidak menularkan pada ikan lainnya. Kedelapan, neon tetra. Neon tetra tentu tak bisa kita lepaskan dari ikan hias air tawar yang penuh warna. Karena faktor itulah, beberapa tahun ke belakang, tetra menjadi incaran para pecinta ikan.
Kebanyakan ikan tetra yang dijual di pasaran berfungsi sebagai pencerah lapisan perairan tengah dari akuarium. Neon tetra merupakan salah satu spesies ikan hias air tawar yang banyak ditemukan di perairan Blackwater di daerah Tenggara Kolombia, Brazil bagian barat, dan Peru bagian timur. Berdasarkan klasifikasi ilmiahnya, ikan tetra termasuk keluarga Carassidae dari ordo Carassiformes dengan nama ilmiah Paraisirodon inesi. Dari segi fisik, betina akan memiliki perut yang lebih bulat dan lebih besar daripada pejantan. Selain itu, tetra tergolong ikan yang kuat dan awet, sehingga membuat ikan neon tetra cocok untuk hampir semua jenis tangki akuarium. Seperti ikan warna-warni lainnya, warna cerah tetra akan memudar pada saat malam hari saat beristirahat, saat waspada, atau saat sakit. Di habitat aslinya, tetra banyak hidup di perairan yang gelap dengan vegetasi dan akar yang lebat. Umur ikan neon tetra diperkirakan mampu mencapai 8 tahun di alam liar dan sekitar 5 tahun di dalam akuarium. Neon tetra akan semakin terlihat berwarna saat diberi latar belakang gelap. Ikan tetra tergolong ikan omnivor dan mampu untuk memakan tumbuhan dan juga hewan. Neon tetra merupakan ikan pendamping yang pas bagi ikan gapi, moli, dan ikan berwarna-warni lainnya karena sifatnya yang tenang, kuat, dan tidak agresif. Neon tetra menyukai air yang berarus sedang, bersih, dan terfiltrasi dengan baik. Air harus sedikit asam tanpa kontaminasi amonia ataupun nitrat. Mereka biasa hidup pada suhu air 21 sampai 27 derajat Celcius dengan pH antara 6 sampai dengan 7. Itulah perkenalan kita kali ini dengan 8 jenis ikan hias yang tren di tahun 2023. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan-ikan ini? Dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. Kalau kamu ingin menonton video ikan hias lainnya, silahkan klik video ini. See you on the next video. Bye.